Rokok. Gua benci perokok. Serius bre. Tapi dengan catatan ya, gua benci perokok yang nggak tahu diri. Bentar, maksudnya gak tahu diri itu gimana tuh Sensei? Halo semua, Sensei akhirnya kembali dengan kelas pendidikan setelah hiatus agak lama. Jadi maksudku perokok yang nggak tahu diri itu adalah perokok yang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, nggak tahu situasi, asal ngudut gitu. Gak meduliin orang lain, gak beretika juga pas ngerokoknya. Kalau ada yang negur marah-marah, sama gak tanggung jawab kalau ada orang yang kena dampak dari rokok dia, dan lain sebagainya. Disclaimer dulu ya, aku memang benci rokok, aku gak ngerokok, aku mah ngopi. Tapi aku gak anti juga sama orang-orang yang ngerokok. Temanku juga banyak yang ngerokok. Aku mah bodoh amat sama orang yang ngerokok. Kayak hidup gua, hak gua, hidup lu, hak lu. Lu gak bisa maksa gua berhenti ngopi. Sama juga denganku yang gak bisa maksa lu berhenti ngerokok. Nah, soal perokok yang gak tahu diri di awal tadi, ya gua tetap benci. Kenapa? Kalian inget gak kasus bocah SMA yang ditampar gurunya gara-gara dia ngerokok di sekolah? This dameh. Contoh perokok gak tahu diri, gak tahu tempat. Itu tempat ada larangan merokok. Ini malah ngerokok gitu. Ya pantas ditampar juga. Dan bodohnya malah seangkatan mogok sekolah. Sensei, kenapa pembahasannya jadi kesini deh? Nah, jadi gini. This dameh yang bikin satu angkatan mogok sekolah. Angkatan itu terancam di blacklist perusahaan-perusahaan. Susah tuh masa depannya. Nah, seangkatan di blacklist. Sementara itu, dari yang aku baca waktu itu, ada beberapa siswa yang gak ikut mogok sekolah. Tapi ya, karena seangkatan di blacklist, mereka gak ngapa-ngapain juga terancam ikut kena. Kasihan cok. Jadi dari seangkatan mogok sekolah yang berakar dari this dameh yang ngudut gak tahu diri, bikin orang-orang yang gak bersalah ini secara gak langsung kehilangan hak mereka buat punya masa depan. Ya hidup gua hak gua, hidup lu hak lu. Jadi ya jangan ngajak-ngajak lah kalau mau susah. Ya itu salah satu contoh di sisi sosial kenapa aku gak suka, benci, anti perokok yang gak tahu diri. Mungkin satu lagi contoh dari sisi yang sering dibicarakan kalau ngomongin rokok. Sisi kesehatan. Oke, rokok literally di bungkusnya itu ada gambar yang agak ngeri gitu. Bukan agak lagi sih, emang beneran ngeri ini mah. Nah di sana udah dikasih peringatan tuh. Tapi ya balik lagi ke perkataanku tadi, hidup gua hak gua, hidup lu hak lu. Lu mau kayak begitu ya silahkan aja. Tapi lu coba baca artikel. Perokok pasif alias orang yang gak ngerokok tapi ngehirup asap rokok orang lain lebih rentan kena hal-hal yang ada di peringatan bungkus rokok daripada yang ngerokok itu sendiri. Artinya apa? Artinya ya, lu kalau mau sakit jangan ngajak-ngajak orang lain lah. Tahu diri, setidaknya jangan ngerokok di publik lah. Ini mah di jalan ngudut, di pengajian ngudut, bahkan di kawasan rumah sakit aja aku pernah lihat ada. Padahal udah ada peringatan segede gaban itu. Ya memang hidup lu hak lu, tapi kalau lu begitu di tempat umum, lu itu kayak mengambil hak orang lain buat mereka hidup dengan sehat gitu. Jadi ya, yang mau kusampaikan itu, lu ngerokok, itu hak lu. Tapi lu jangan bikin orang lain ikutan menderita gara-gara rokok lu. Di ruang publik, di tempat yang ada larangan merokok, ya jangan merokok. Lu tahu gak sejauh mana asap rokok bisa nyebar? Bisa sampai radius 44 meter loh. Makanya, kalau ngerokok tuh, tahu diri lah. Tahu tempat, tahu waktu, tahu kondisi. Jangan sembarangan ngudud lah. Kalau misal lu ada di tongkrongan non-perokok, terus lu mau ngudud, setidaknya ya izinlah ke temen tongkrongan mau ngudud gitu. Dan juga baiknya lu menjauh dulu, cari tempat yang memang sesuai buat ngerokoknya. Kalian juga yang non-perokok, kalau ada temen tongkrongan kalian yang minta izin merokok di tongkrongan itu, gak usah gak enakan, kalian punya hak buat hidup sehat. Kalau masih merasa gak enakan, ya udah izinin aja dengan syarat harus menjauh dulu gitu. Aku gak mau lagi lihat orang, apalagi kerabat dan temen sakit-sakitan gara-gara benda kecil yang benar-benar destruktif ini. Oke, sekian untuk kelas kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kata-kataku yang menyinggung atau kurang pantas untuk didengar. Kalau ada risetku yang salah, silahkan koreksi aku di kolom komentar atau join server Discordku, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.